Laki-laki artinya mempunyai keberanian, mempunyai martabat. Itu artinya percaya pada kemanusiaan. Itu artinya mencintai tanpa mengizinkan cinta itu menjadi jangkar. Itu artinya berjuang untuk menang. Alexandros Panagoulis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Anda tahu tadi puisi siapa? Alexandros Panagoulis, penyair Yunani kalau nggak salah. Tapi saya bertemu puisi itu, membaca puisi itu ketika saya SMA, 30 tahun yang lalu lebih, di pembukaan sebuah cerpen atau cerita bersambung di majalah remaja yang saya baca ketika itu gitu. Ya, Anda tahu itu cerita dari Balada Siroy, Golagong yang mengarang. Ya, ini versi kesekian dari buku kumpulan cerita yang dulu saya baca bersambung itu gitu. Ini versi kesekian lah, diterbitkan oleh Gramedia. Ya, saya mau cerita itu. Ada sebuah cerita fiksi remaja di majalah remaja ketika saya remaja yang saya baca, dan cerita itu membuat saya seperti tadi kutipan sajak yang saya baca yang diletakkan dengan sengaja oleh pengarangnya Golagong di awal cerita itu gitu, untuk mengenalkan sastra kepada remaja. Cerita itu mempengaruhi saya, cerita itu membentuk saya, membuat saya menjadi berani, membuat saya menjadi punya mimpi, membuat saya merasa kayak menemukan konfirmasi atas tujuan hidup saya. Saya pengen jadi pengarang, saya pengen jadi penulis, saya pengen bisa menulis. Dan itu antara lain terutama ketika saya membaca cerita-cerita Balada Siroy ini. Ceritanya tentang seorang anak muda yang meninggalkan rumah kemudian berpetualang karena dia tidak bahagia di rumah. Capnya tuh bandel gitu. Bandel itu nggak mau nurut sama aturan gitu. Itu sekarang misalnya saya pahami semangat perlawanan itu penting pada masa itu karena kami hidup pada zaman ketika penguasa begitu otoriter, begitu menginginkan keteraturan, ketertiban, stabilitas. Dan itu pada banyak hal itu berarti kebekuan. Nah, Golagong menghadirkan Balada Siroy sebagai orang yang lari dari rumah, lari dari sekolah, institusi resmi pendidikan yang disiapkan oleh negara, yang saya kira pada masa itu sadar atau tidak sadar, tanpa disadari itu menjadi sebagai lembaga yang mendoktrin anak-anak remaja termasuk saya pada masa itu gitu. Ketika saya lulus SMA, saya masuk ke kampus yang udah steril dari politik, dan generasi saya tidak diajarkan berpolitik dengan benar, dalam arti saya harus punya kesadaran sebagai warga negara dengan hak-hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara yang baik gitu. Boleh kritis kepada pemerintah kalau pemerintahnya salah gitu. Nah, Golagong dengan ceritanya mungkin memang sengaja, mungkin ini cara dia menyampaikan pesan-pesan keyakinan politiknya, sangat politis sebenarnya cerita remaja itu gitu. Dia remaja yang melawan sistem. Sekolah adalah sistem yang dilawan oleh Golagong, dan itu adalah mewakili atau metafor dari sistem negara yang otoriter itu gitu. Yang menemukan kehidupan di sepanjang perjalanannya, menemukan manusia-manusia yang malang, menemukan cerita-cerita, dia belajar di situ. Saya tidak punya keberanian, kenekatan, kebandelan yang sebesar Balada Siroy dalam cerita Balada Siroy itu gitu. Tapi paling tidak saya mendapatkan keberanian untuk bermimpi.
keberanian untuk menjadi berani itu sendiri gitu. Dari saya dari kampung kemudian dengan cara yang mungkin ajaib kalau saya bayangkan, rasanya tidak mungkin pada waktu itu gitu, bahkan sebagian besar anak-anak kampung saya juga mungkin berpikir aja enggak gitu untuk misalnya sekolah ke Jawa gitu. Simple banget sih sebenarnya, tapi pada waktu itu eh, antara lain saya bilang atau Golagong dengan Balada Siron yang membuat saya berani itu. Dan itu saya katakan kepadanya ketika saya ketemu sekitar 10 tahun yang lalu saya pertama kali ketemu, begitu saya sampaikan, saya tulis ceritanya bahwa um, jasanya Balada Siroy kepada saya adalah membuat saya berani, memberanikan saya, membuat saya menyadari laki-laki itu ya harus begitu, misalnya yang saya baca tadi itu gitu. Nah, ciri khasnya Balada Siroy itu ya di awal ceritanya selalu ada kutipan-kutipan sajak, dan ternyata itu memang strateginya Golagong untuk memperkenalkan, dia kuliah di sastra begitu, dan dia memperkenalkan puisi-puisi yang dia tahu baik, dia tahu harus dibaca oleh orang. Dan kalau nggak membaca Balada Siroy, saya nggak akan ketemu tuh sajak-sajak itu gitu. Kabar baiknya adalah setelah beberapa tahun ya, sekitar 2 tahun kali tertunda gitu, tahun depan kayaknya bakal difilmkan. Soal itu nanti kita sampaikan. Tapi saya, sebuah berkah yang luar biasa buat saya, sebuah keberuntungan yang besar sekali buat saya ikut terlibat dalam penulisan skripnya sebagai story developer. Ada tim pengembang cerita yang mengalihwahanakan novel ini ke dalam skrip untuk kemudian difilmkan. Yang nulis sahabat saya Salaman Aristo. Saya ikut di tim itu, terlibat menyusun ceritanya, berargumen, berdebat, berdiskusi, sehingga novel ini tidak kehilangan roh, bahkan Roy-nya lebih terbentuk. Roy itu lebih terbentuk dalam skrip yang nanti akan difilmkan oleh kayaknya Fajar Nugros, sutradaranya. Mungkin juga produsernya dia, atau demi istri yang sekarang sudah menjadi entitas perusahaan yang lain. Tapi siapapun yang menggarap, saya terutama menginginkan ini memang harus jadi film, karena Roy itu inspirasi besar, inspirasi penting untuk remaja kapanpun. Untuk menjadi berani bermimpi, apapun mimpinya gitu, berani melawan sistem yang nggak benar, berani kritis, berani bersikap. Saya melihat sikap-sikap Roy itu sebagian besar ada pada Golagong. Nanti kita bicarakan soal itu, atau kalau ada waktu kita akan nge-vlog bareng sama Kang Golagong. Dia juga punya vlog, Golagong TV kalau nggak salah namanya, atau Rumah Dunia TV gitu. Oke, itu dulu kesan saya tiba-tiba mendengar kabar baik banget bahwa tahun depan akan diproduksi gitu. Jadi saya langsung pengen bikin vlog ini, pengen bicara tentang Balada Siroy itu gitu. Banyak banget sih yang mau diceritakan tentang Balada Siroy sebenarnya. Tapi itu dulu deh, saya mau cerita itu dulu, bahwa ada fiksi bisa berpengaruh. Karena itu menulislah, karena itu beranilah, kalau bermimpilah, dan Anda bisa mencapai itu gitu. Terima kasih, ketemu lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum.